Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel seputar budgeting keuangan mingguan. Sebelumnya aku mau melakukan evaluasi dulu ya teman-teman untuk week ke-5 di bulan lalu. Untuk evaluasi kali ini itu aku udah bikin ya catatannya, dan di sini aku hanya sebutin aja apa-apa aja yang masih tersisa. Itu ada beras, ada sisanya 3.000 lagi, kemudian untuk gas dan galon ada tersisa 5.000. Lalu ini ada minus ya, itu di bagian groceries aku minus sebesar 5.000. Untuk kekurangannya ini aku pakai subsidi silang ya teman-teman. Jadi untuk nutupin yang minus ini aku pakai dari dana gas dan galon ya. Untuk sisanya itu berarti hanya tersisa 3.000 ya teman-teman. Untuk minggu lalu itu lumayan banyak juga ya pengeluaran, tapi aku rasa untuk bulan Juli dan Juni ini itu benar-benar banyak ya pengeluaran, nggak tahu kenapa. Jadi it's okay ya kalau misalkan ada yang minus atau gimana nya, yang penting masih bisa terkontrol ya teman-teman. Nah ini ada sisaan 3.000 ya, aku masukin aja deh ke saving challenge 31 amplop ya teman-teman. Karena ini nggak ada uang 5.000-annya ya, jadi aku nggak bisa minggu ini buat isi saving challenge 5.000 ya teman-teman. Nah setelah aku evaluasi, kita masuk ya teman-teman ke bagian budgeting aku untuk week pertama di bulan Juli ya. Nah seperti biasa aku udah bikin tabel-tabelnya ya, jadi biar cepet aja ya teman-teman, biar durasi videonya nggak kelamaan. Jadi aku udah bikin terlebih dahulu tabelnya. Yang tabel pertama itu di situ ada bagian pendapatan. Di sini karena hanya suami aja yang bekerja, jadi aku bikin dari pendapatannya cuman dari suami ya teman-teman. Yang mana ini nggak semua gaji suami aku yang kelola, tapi aku hanya dikasih 600.000 untuk aku kelola di rumah seminggu sekali ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya penghasilan tambahan, boleh juga nanti dibikin di kolom pendapatan itu ya. Sesuaikan aja ya teman-teman sama kondisi keuangan teman-teman. Nah kemudian lanjut di bagian saving. Untuk saving ini itu aku terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dana darurat, itu aku budgetkan 20.000. Kemudian untuk lebaran di 10.000. Lanjut untuk dana cadangan itu di 15.000 ya teman-teman. Jadi total saving minggu ini ada di 45.000. Kemudian di sini aku lupa ya aturannya, di sini ada satu tabel lagi itu buat biaya tetap ya teman-teman. Karena aku lupa bikinnya, jadi aku bikin aja di bawah itu. Untuk PDAM 50.000, kemudian untuk orang tua di 60.000. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan ya segala urusan dan rezeki teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk budgeting kali ini itu alhamdulillah ya, suami udah ngasih semua uangnya ya teman-teman. Jadi aku bisa ke stuffing sekaligus ya di minggu ini. Nah itu aku lagi isi dana darurat ya teman-teman. Untuk dana darurat itu aku isinya 20.000 ya. Nah itu kan teman-teman bisa lihat ya. Jadi setiap aku isi dana darurat ini aku tandain pakai stiker gitu ya teman-teman di trackernya. Untuk amplopnya sendiri itu aku desainnya di Canva ya teman-teman. Jadi aku tinggal print aja, pergi ke fotokopi lalu aku print, dan ini hasilnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau desain amplop juga bisa nanti ya, itu ada linknya di description box. Nanti itu filenya dikirim nanti untuk itunya filenya dikirim berupa PDF ya ke email teman-teman masing-masing. Jadi nanti
bisa langsung di print ya teman-teman. Nah untuk lebaran juga begitu ya sistemnya, aku tandain pakai stiker di trackernya kalau minggu ini aku ada isi untuk dana lebaran, karena dana lebaran kemarin itu sempat kepake ya teman-teman, jadi aku harus ulang lagi dari awal. It's okay ya, nggak apa-apa, namanya juga pengeluaran yang emang nggak bisa kita kontrol, maksudnya nggak bisa kita kendalikan ya teman-teman. Emang ada aja pengeluaran ya teman-teman yang nggak terduga, atau yang padahal kita udah budgetkan nih untuk budgeting, tapi tetap juga ada aja pengeluaran yang emang nggak bisa kita kontrol ya teman-teman. Dan itu makanya aku bikin untuk tabungan itu ada dana cadangan ya. Jadi apa-apa nanti ada yang mau dibeli yang emang gak aku budgetkan, jadi aku bisa ambil dari dana cadangan dan gak perlu pakai dana darurat lagi ya teman-teman. Aku berharap banget untuk dana darurat ini gak kepake lagi ya teman-teman. Nah ini aku masukin tadi ya, untuk dana cadangan tadi udah ya 15.000, kemudian itu ada untuk PDAM aku juga budgetkan di 50.000. Terakhir aku lihat PDAM itu aku bulan ini bayarnya di 280-an ya teman-teman. Mungkin ada sekitaran 50 sampai 70-an aku budgetkan tiap minggunya. Aku biasanya bayarnya itu di sebelum tanggal 20 ya untuk PDAM ini. Nah lanjut ya untuk beras. Untuk beras kali ini budgetnya aku turunkan. Kenapa? Karena beras di minggu lalu itu ada stoknya ya teman-teman, jadi aku rasa di 80.000 ini cukup deh buat 1 minggu. Untuk makan, nah untuk makan ini yang aku tambahkan budgetnya itu menjadi 200.000 per minggunya, karena sebenarnya kan sebelumnya itu kan 180 ya, tapi cukup aja kok, cuman kayak ngepas aja. Jadi di sini aku coba tambahin 200.000 ya teman-teman untuk budget makan. Nah lanjut untuk gas dan galon. Untuk gas dan galon itu aku anggarin di 40.000 ya teman-teman untuk gas dan galon. Untuk gas itu kan minggu lalu aku udah beli, tapi nggak tahu juga ya teman-teman, kadang kan pemakaian gas ini kalau kita sering masak kan bisa cepet ya habisnya. Biasanya sih aku belinya gas itu sekali 10 hari gitu ya teman-teman, jadi seminggu itu ada sebulan itu ada 3 kali aku beli gasnya, tapi nggak tahu ya di minggu ini aku beli atau enggaknya, maka di sini aku lebihin aja anggarannya ya teman-teman. Nah untuk groceries tadi itu juga udah aku masukin. Untuk groceries ini aku turunkan budgetnya menjadi 60.000 aja ya teman-teman. Kemudian ada juga tadi itu di bagian transportasi 15.000, dan untuk uang pegangan itu di 50.000. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye.